Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Bilangan pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Pada pasal yang kelima ini Allah memberikan perintah-perintah untuk memelihara kekudusan bangsa Israel supaya ia tetap tinggal di antara umat-umatnya dan memberkati mereka. Ini penting karena Israel akan segera meninggalkan Sinai dan memasuki tanah perjanjian. Tentu saja perintah ini ditujukan kepada seluruh umat, bukan hanya para imam. Untuk menjaga kekudusan umat, maka orang yang najis tidak boleh tinggal di antara komunitasnya selama masa kenajisan mereka. Maka mereka harus tinggal di luar perkemahan. Ini bukan semacam diskriminasi, tetapi umat Allah harus belajar menjauhkan diri dari kenajisan, sebab Allah yang Maha Kudus berdiam di tengah-tengah mereka. Orang yang hidup dekat dengan Allah memang harus kudus dan memelihara kekudusan. Kekudusan bukan hanya terjadi dalam hubungan antara umat dan Allah, tapi juga perlu berlaku dalam hubungan dengan sesama. Orang yang berdosa terhadap umat Allah berarti sudah berlaku tidak setia kepada Allah. Dalam hal ini berlaku aturan bahwa orang yang berdosa terhadap orang lain, tampaknya dalam hal kepemilikan harta benda, harus mengakui dosanya terlebih dahulu untuk lalu membayar restitusi dan tambahan yang diperlukan sebagai kompensasi. Bila orang itu telah meninggal, maka kompensasi harus dibayarkan kepada kaumnya. Bila tidak ada kaumnya, maka kompensasi harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dari masyarakat purba ini kita belajar bahwa kesalahan terhadap orang lain harus diselesaikan dengan baik. Meski permintaan maaf adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk memulihkan hubungan dengan orang lain, itu tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi bila perbuatan kita telah merugikan orang tersebut. Prinsip itu telah relevan bagi kita yang hidup di zaman ini. Yang teramat penting, bila kita bersalah, perlu memohon pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu perlu diikuti dengan pemberesan dalam hubungan kita. Tuhan Yesus memberkati.